Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan itu baik. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Kalau kami ada hingga hari ini, sungguh karena kemurahan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami. Agar kami Tuhan memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang dahsyat ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan itu baik. Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-13. Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara, ada kabar baik untuk kita. Kasih setia Tuhan dikatakan dalam Keluaran pasal 15 ini. Kasih setia Tuhan untuk umatnya, untuk kita, anaknya, kekasih dan umatnya, itu menuntun dengan kekuatannya, membimbing kita ke tempat kediamannya yang kudus. Artinya saudara, kita ini ada dalam tuntunan Tuhan, ada dalam bimbingan Tuhan, kalau kita berserah. Kalau kita berserah, percaya, maka kita akan dituntun dan dibimbing ke tempatnya yang kudus. Di sana ada satu jaminan keselamatan. Di sana ada satu proteksi yang ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan bahwa Tuhan itu baik, maka setiap orang akan berbeda-beda. Bahkan orang Kristen sekalipun, ketika dikatakan seperti apa Tuhan baik bagimu, maka dia akan menjawab, kalau Tuhan menjawab doaku seperti ini, maka Tuhan baik. Tapi kalau tidak seperti ini, nah berapa banyak orang kemudian kecewa, marah. Jadi banyak orang maunya seperti yang dia mau, baru berkata dia bahwa Tuhan itu baik. Nah, saudara, harusnya kita bisa melihat bahwa Tuhan baik dalam segala situasi dan keadaan. Karena sesungguhnya saudara, terlalu mudah untuk Tuhan mengubah keadaan yang tidak baik menjadi sangat baik. Tetapi seringkali dia sedang mengajar kita, membimbing dan mendewasakan kita dalam keadaan-keadaan yang tidak enak kelihatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita sering salah menilai Tuhan. Kita mengatur Tuhan, seperti ini yang benar, seperti ini yang harusnya. Nah, kedewasaan iman sangat diperlukan dalam melihat saudara, melihat kebaikan Tuhan. Jadi orang yang dewasa imannya akan melihat kebaikan Tuhan di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun secara pandangan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak ternilai, tidak terduga. Kebaikan Tuhan
itu ada dalam setiap waktu, dalam setiap situasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah rancangan melalui cinta Tuhan yang besar, yang abadi kepada kita. Kebaikannya begitu besar sehingga Dia bahkan menyerahkan nyawanya. Kebaikan seperti apa lagi yang kita mau harapkan? Sedangkan nyawanya saja Dia berikan untuk kita. Untuk itu kita perlu melihat bahwa kebaikan Tuhan sudah ada, saudara, sejak sebelum kita diciptakan. Karena itu apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Kita percaya bahwa ada rancangan yang baik di dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan masalah. Melalui kacamata iman yang percaya kepada Tuhan, maka lihatlah saudara, kita akan mampu melihat kebaikan Tuhan secara utuh. Untuk itu kita perlu berelasi dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa hanya bersifat menerima saja, tapi kita juga mesti give kepadanya, sehingga kita makin dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita cuma menerima dan kita nggak bisa memberi pujian, penyembahan, dan lain-lain, gimana kita akan dewasa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memberi, melayani, percaya karena kita sudah tahu bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa sekarang keadaan saudara? Seperti apa sekarang keadaan saudara? Bisakah kita berkata Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita? Itu penting sekali, saudara. Di mana nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, di situ kuasanya nyata atas kita, saudara. Dan percaya saudara, kita ini dibimbing, dituntun. Dibimbing dengan apa? Dibimbing dengan kasih-Nya. Dibimbing dengan apa? Kebaikannya. Artinya kalau dari awal kita dibimbing dengan kebaikan, dengan kasih-Nya, maka tujuannya adalah untuk kebaikan. Untuk itu saudara, jangan seringkali mata kita tertuju kepada situasi, tertuju kepada masalah. Nanti kita lupa bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari semua itu. Untuk itu saudara, pandanglah Tuhan yang besar, yang dahsyat. Sehingga kita ketika memandang Tuhan yang besar, begitu melihat masalah itu kecil. Ketika kita memandang Tuhan yang besar, ketika kita melihat ada tantangan, itu kecil. Sebab Tuhan lebih besar dari masalah dan tantangan. Untuk itu, marilah kita memandang kepada Tuhan. Marilah kita percaya kepadanya. Marilah kita berkata Dia baik. Dalam situasi keadaan apapun, God is good. And all the time. And all the time God is good. Tuhan itu baik, saudara. Jadi saya percaya saudara, tahun 2025 kita akan diajar, dibimbing, dituntun menuju kebaikan-kebaikan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Percayalah, tahun ini adalah tahun yang baik. Tahun kita akan mengalami rahmat Tuhan, mengalami pertolongan, mujizat, dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah luar biasa. Haleluya saudara. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Saudara akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kasih-Mu luar biasa. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu itu amazing atas kehidupan kami. Kami berkata dan perkatakan, Engkau baik. Engkau baik dalam segala situasi apapun. Engkau baik. Dan di dalam kebaikan-Mu, Engkau menuntun kami. Engkau membimbing kami kepada kebaikan-kebaikan yang akan kami alami di depan. Terima kasih Tuhan.
Hati kami mengucap syukur, kami tidak bimbang dan kami tidak ragu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.